Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Saputra dengan nomor NRP 501725104. Di sini saya akan membuat video programming inversi linear kasus regresi linear menggunakan data real. Jadi tugas ini sama seperti tugas sebelumnya, yaitu membuat inversi linear. Oke. Tetapi yang membedakannya itu ini saya membuatnya dengan data real. Jadi saya ambil dari jurnal untuk datanya dan saya modelkan sendiri. Oke. Di sini untuk datanya saya mengambil dari jurnal Biomind, yaitu analisis kedalaman dan ketebalan bawah permukaan endapan grafit alam menggunakan metode geometrik resistivitas konfigurasi Schlumberger. Oke, jadi langsung saja kita mulai untuk programmingnya. Di sini pertama itu kita harus import library-nya ya. Jadi yang pertama itu saya menggunakan NumPy NP. Terus saya menggunakan pandas ASCII. Terus saya juga akan memplot model grafik data tersebut. Jadi saya menggunakan matplotlib ya. Matplotlib pyplot ASCII. Kita tahan dulu. Oke. Terus kita masukkan data dari data real dari jurnal tersebut. Jadi kita masukkan ini untuk nilai X. Oke, nilai X. Oh ya, untuk nilai X ini saya menggunakan kedalaman di dalam jurnal tersebut. Di dalam jurnal tersebut terdapat ya, sebenarnya ada 3 data ya, ada 3 lintasan, di mana di lintasan pertama itu di jurnal ini memiliki 4 data. Juga di lintasan kedua itu memiliki 3 data, dan lintasan ketiga itu memiliki 4 data. Jadi sebenarnya saya bisa bikin 3 model dari 3 lintasan ini. Tapi di sini saya hanya mengambil satu lintasan saja untuk membuat model tersebut. Di sini saya menggunakan lintasan pertama, lintasan 1. Oke. Terus pada deepnya, kedalamannya, di sini saya mengambil nilai tengah dari data tersebut, karena data tersebut itu untuk nilai X-nya itu kan 0 sampai 12,11, kurang lebih seperti itu kan. Jadi saya mengambil nilai tengahnya menjadi 6,05 dan seterusnya. Terus ini saya masukkan datanya 6,05 untuk yang pertama. Terus ini juga kita buat di data tengahnya itu 12,11 sampai dengan 36,43. Di sini saya bikin 24,27. Oke, terus ini
52,52, terus 75,0. Seperti ini untuk data yang X. Terus nilai Y. Nilai Y itu 38,9. Oke, terus 5506,71, terus 1641, koma 95, terus 1297,5. Ini untuk 4. Jadi pada lintasan satu ini memiliki 4 data. Oke, ini merupakan data resistivity terhadap deep atau kedalamannya ya. Jadi terus ini saya beri nama data real. Ini terus kita akan membuat datanya itu ke dalam bentuk frame. Jadi pd karena kita menggunakan pandas, pd dot data frame data. Oke, data view. Ada error. Lupa. Nah, seperti ini di dalam bentuk data frame ini. Terus saya akan mencoba plot datanya. Nama plot data real. Kita plot ini kind menggunakan scatter untuk X itu nilai X, terus yang Y itu untuk nilai Y. Oke, terus kita di sini menggunakan ini warna merah ya, warna merah red. Terus markernya kita gunakan square S ini ya. Terus kita plot titelnya itu kita beri nama data. Oke, data. Terus fontnya kita beri ukuran 14 karena biasanya titelnya lebih besar. Untuk judul itu lebih besar.
Terus dengan font weight-nya kita bold aja, tebalin weight itu bold. Terus kita plot X label, kita plot bernama ini nilai X. Untuk font size nya kita beri 12. Terus font weight bold, kita bold bold seperti ini. Kita bikin juga untuk label kita samakan dengan X nya. Oke, ini kita plot show. Ada kesalahan. Oh, ini salah, harusnya size. Ini size font size. Nah, seperti ini ya. Oke, kita plot, terus kita lanjut. Kita akan mengconvert ke array. Jadi di sini kita memiliki X dan juga Y. Kita angkat dulu ke array. Jadi X sama dengan kita menggunakan library NumPy. Menggunakan NumPy, jadi di sini np dot array data real ini untuk nilai X, nilai X. Oke, terus shape ini min 1. Terus untuk yang Y nya sama juga ya, kita salin saja. Sama, terus kita print F Y kali X. X. Oke, ini print F Y. Percobaan. Oke, sepertinya ini sudah kita ubah ke dalam bentuk array. Selanjutnya kita akan mendefinisikan D dan G, karena ini kasusnya sama seperti sebelumnya ya, dimana D sama dengan GM memiliki solusinya, itu G transpose dikali G di inverse sama dengan G sama dengan
sama dengan G transpose dikali D. Oke, itu untuk solusinya. Kita kasih nama define D. Jadi untuk D nya itu kita mengcopy dari Y nya ya. Nah, ini kita copy aja jadi seperti ini, Y di copy. Oke, terus ini kita masukkan banyaknya data ya, jadi banyaknya data itu n data dengan len D. Ini saya kasih nama menjadi number of data point, number of data point. Terus kita masukkan jumlah parameternya, dimana di sini kita mencari dua parameter, yaitu intercept dan slope. Kita masukkan n parameter 2 karena ada dua parameter. Jadi kita beri nama number of model parameters atau slope dan intercept. Oke, seperti ini. Ini kita mencari matriks Y itu matriks kernel. Jadi kita beri nama dulu matriks kernel. N data, ini matriks itu n data dikali dengan n parameter, jadi datanya dikali dengan parameter. Oke, seperti ini. Terus 3 sama dengan np, karena kita menggunakan numpy jadi kita dari menggunakan numpy, jadi np tapi kita akan mengenalkan semuanya, jadi nanti ada matriksnya itu datanya i nya 0, jadi kita bikin np 0. Oke, seperti ini n data dengan n parameter. Oke, kita menggunakan for i pada range untuk n data kita masukkan ya. Oke, jadi i 0 ini dengan i. Oke, seperti ini. Terus i 1, nanti nilai ininya 1. Oke, nah ini kita print D-nya D. Terus ini print
ini kita coba kan ya. Oke, seperti ini sudah kita mencari dengan D nya, di mana D nya udah kita dapat ya, dan juga D nya di sini. Ini udah benar ya. Terus kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan membuat grafiknya, grafik dan juga nilai grafik linearnya dan juga nilai errornya. Jadi di sini kita masukkan residuals terusnya juga empty link out. Kita masukkan juga ini, kita slope untuk plot, kita akan otomatis slope plot and 0. Oke, ini untuk dan juga interceptnya itu plot M 1. Oke. Untuk errornya residual. Kita akan kita bikin respon dari untuk model parameternya, berarti decal sama dengan G. Oke, seperti ini. Berikut ini kita beri nama response model parameters. Oke. Nah, ini kita akan plot. Jadi kita akan buat plotnya di plot x ini red square s. Kita bikin marker size nya itu 8. Kita marker size nya itu 8. Terus labelnya kita beri nama observe data. Oke. Ini terus kita bikin plot plot x call ini kita bikin marker
size-nya itu menjadi 7. Terus labelnya kita beri nama calculator data. Oke, ini kita plot juga untuk titelnya. Kita pakai titel. Kita beri nama rating data points menggunakan string lain. Ini merupakan inverse modeling. Inverse modeling. Oke, terus font size-nya kita bikin 12. Font size-nya kita bikin 12. Juga fontnya kita font weight ditebelin ya, kita bikin tebel di bold. Font size, font weight. Oke, terus kita akan plot juga untuk X label dan juga Y label. Ini kita salin aja yang dari sini ya. Kita salin labelnya, masukkan. Oke, ini. Oh ya, jangan lupa kita juga plot juga legendanya. Kita plot legend. Oke, seperti ini ya. Coba kita ada itu di sini. Ini. Nah, di dulu. Di sini kita akan menampilkan slope, intercept dan juga errornya. Jadi kita akan menampilkan ini jadi seperti ini. Untuk
ini slope kita buat 4 angka ya, 4 angka di belakang koma, terus X untuk F ke interseptnya kita bikin 2 angka di belakang koma, terus N or ini kita bikin angka belakang koma. Nah, ini kesalahan. Oh iya, ini aku kurang tandanya. Terus code untuk kotaknya, teks ini 6,50 0,5 di XT font size yes transform to PNG CA trans vertical oleh ini horizontal to right terus color light yellow terus color kita untuk ini base coat untuk kita bikin warna black warna hitam
ini, terus itu box stylenya itu round pad, mau satu ini alpha ini kitaran ini kita lagi itu horizontal ini kata kesalahan ini oke. Oh iya, kita datang ini betul. Ada kesalahan kok ini 0,6. Oh ini salah ini, harusnya menilai Y bukannya X, pantas dia 0 errornya karena X sama X bukan X sama Y. Oke, ini. Nah ini kita ambil dari Y nya ini. Nah seperti ini sudah keluar ya model grafiknya seperti ini. Jadi nilai error yang tertera sudah diplot, bisa dilihat error itu sangatlah besar. Oke, di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai error tersebut, mengapa dia sampai besar. Jadi nilai error pada yang diperoleh dari hasil regresi linear ini akan saya mengambil pada lintasan satu ya di jurnal tersebut. Ini sangatlah besar. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedalaman dan positivitas pada lintasan tersebut tidak sepenuhnya bersifat linear. Di data ini saya ambil dari satu lintasan, yaitu lintasan pertama. Bisa kita ketahui bahwa nilai
intensitas pada setiap lapisan itu menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Jadi hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sifat fisik dan material pada tiap lapisan bawah permukaan. Setiap lapisan ini memiliki karakteristik litologi yang berbeda, sehingga nilai resisivitasnya tidak berubah secara konstan terhadap kedalaman. Terus metode regenerasi linear juga menggunakan pendekatan garis lurus yang sederhana, sedangkan kondisi bawah permukaan ini bersifat kompleks dan heterogen. Akibatnya model regresi ini tidak mampu mengikuti pola perubahan data yang cenderung tidak teratur. Oke, terus data ini ya karena tidak teratur itu sehingga menghasilkan data nilai errornya itu sangat besar. Jadi seperti ini. Mungkin sekian dari video saya mengenai programming linear ini. Sekian dan terima kasih.